Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Kali ini saya akan membahas film tentang seorang penulis terkenal yang terinspirasi dari rekaman video berisi kasus pembunuhan berantai. Film ini berjudul Sinister pada tahun 2012. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Di hari itu keluarga Oswald Nelson beserta anak istrinya datang untuk menempati rumah baru yang mereka beli. Rumah ini adalah hunian kedua mereka. Selain Oswald, hadir pula istrinya yang bernama Tracy serta dua anak mereka, Trevor dan si bungsu Ashley. Saat mereka sibuk membongkar barang, beberapa sheriff tiba untuk berbicara dengan Oswald. Para sheriff ternyata mengenal Oswald, sang penulis ternama dengan buku bestsellernya di Amerika. Mereka hanya ingin memperingatkan bahwa rumah itu dulunya lokasi pembunuhan keji yang menewaskan satu keluarga dan menyarankan Oswald segera pindah. Sheriff sudah paham tujuan Oswald datang, yaitu menyelidiki peristiwa tragis di rumah itu sebagai bahan novel barunya yang akan ditulis. Sheriff tak ingin kota ini dikenal karena tragedi. Ia menjelaskan bahwa kasus pembunuhan itu masih penuh kejanggalan karena tak ditemukan pelaku dan anak perempuan keluarga itu hilang begitu saja. Walau telah diperingatkan dengan serius, Oswald tetap bersikukuh untuk tetap tinggal dan mengabaikan semua nasihat tersebut. Nah, disinilah kita akhirnya tahu alasan utama Oswald pindah ke rumah ini adalah karena ia sangat terobsesi dengan tragedi misterius yang pernah terjadi di sana. Bahkan, Oswald sama sekali tidak memberitahu istrinya tentang hal itu. Di belakang ruang kerjanya tampak berdiri pohon yang besar, tempat di mana dulu satu keluarga ditemukan tewas tergantung di sana. Takutnya. Oswald lalu menaiki loteng rumah dan masuk ke ruangan penyimpanan di atas. Di tempat itu, Oswald menjumpai sebuah kotak. Tapi belum sempat ia memeriksa lebih jauh, seekor kalajengking tiba-tiba muncul dan mengejutkannya. Kotak itu tampak ganjil dan menimbulkan kecurigaan. Ketika kotak itu akhirnya dibuka, ternyata di dalamnya tersimpan beberapa gulungan roll film, lengkap dengan alat pemutarnya, sebuah media player khusus yang tampak sudah lama tak digunakan. Membuat naskah cerita dalam sebuah novel bukanlah hal yang mudah, apalagi jika kisah tersebut diambil dari kejadian nyata. Banyak riset dan investigasi yang harus dilakukan guna menggunakan misteri yang tersembunyi. Oswald bisa dikatakan harus memiliki jiwa detektif sejati. Ini adalah proyek kedua Oswald setelah sebelumnya ia menulis novel yang berjudul Kentucky Blood yang kini sangat laris di pasaran. Oswald sudah berhasil mengumpulkan beberapa petunjuk sebelumnya. Ia juga mendapatkan sejumlah foto korban. Sekali lagi, di sini Oswald berusaha mengungkapkan kasus besar, yaitu pembunuhan berantai yang terjadi di berbagai lokasi berbeda. Saat menemukan sebuah kotak di gudang, harapan terbesar Oswald adalah kotak itu berisi petunjuk tambahan. Ternyata roll film tersebut berisi rekaman dokumentasi keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Tampak rekaman sederhana yang memperlihatkan sebuah keluarga bahagia sedang bermain bersama. Namun tiba-tiba gambar berubah menampilkan momen ketika mereka akan dieksekusi. Di sana hanya terlihat 4 orang saja. Secara perlahan mereka mulai tertarik pada pohon yang berada di sebelahnya. Lalu rekaman pun terputus. Oswald mendapati keanehan dari rekaman itu. Keluarga itu semestinya terdiri dari 5 orang. Lalu, di mana anak perempuan bernama Stephanie itu? Dan siapa yang merekam semua adegan tersebut? Tak disangka, setelah menemukan kotak roll film itu, Oswald perlahan mulai mendapatkan petunjuk baru. Lalu terus menelusuri dengan memutar ulang beberapa kepingan roll film yang ada di dalam kotak tersebut. Roll film yang kini diputar Oswald menampilkan keluarga berbeda. Ternyata tidak hanya satu keluarga yang jadi korban, melainkan beberapa keluarga lain yang juga menjadi korban pembunuhan berantai itu. Rekaman tersebut menunjukkan adegan mereka yang dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Oswald semakin ingin tahu dan memutar film terakhir. Tampak sebuah keluarga sedang berenang di dalam kolam. Tapi di akhir video, akhirnya mereka juga meninggal. Dari 2 rekaman video terakhir, terdapat kejanggalan serupa, yaitu seorang anak dalam keluarga tidak ikut terbunuh.
Di saat itu, Oswald melihat sosok wajah mengerikan terekam di video. Ashley mendekatkan diri ke layar untuk melihat wajah itu dengan lebih jelas. Namun tiba-tiba media player itu terbakar sendiri. Untungnya roll film tersebut masih berhasil diselamatkan. Dari beberapa rekaman video yang telah Oswald tonton, ia menemukan beberapa petunjuk tambahan. Selain sosok menyeramkan, dia juga melihat simbol-simbol aneh yang belum pernah ia temui sebelumnya. Selain itu, rangkaian kejadian dalam video tersebut mengindikasikan bahwa semua kematian itu dilakukan oleh pelaku yang sama. Sekarang terdengar suara-suara aneh yang mulai muncul, seperti keributan di atap rumah. Oswald tidak langsung berprasangka buruk, hanya merasa khawatir ada orang asing yang masuk ke dalam rumahnya. Dengan senter di tangan, ia berusaha memeriksa kondisi di gedung atas. Sekali lagi, Oswald menemukan sebuah kotak kardus di dalam gudang. Padahal kotak itu tadi siang belum pernah ada di tempat itu. Karena merasa curiga, Oswald tak langsung mengambil kotak itu. Ia membuka kotak tersebut dengan sebuah besi dan mendapati seekor ular berbisa di dalamnya. Ternyata kotak itu kosong. Tapi di sisi dalam, ia menemukan gambar yang mirip dengan yang ada di rekaman video tadi. Malangnya saat hendak pergi, dia justru kejeblos dan akhirnya terjatuh. Pada hari berikutnya, Oswald melaporkan kecurigaannya kepada pihak kepolisian bahwa ada seseorang yang mungkin menyusup ke dalam rumahnya. Namun setelah melakukan pemeriksaan di lokasi, polisi tidak menemukan adanya jejak atau tanda-tanda keberadaan penyusup. Polisi menduga kejadian tersebut mungkin disebabkan oleh aktivitas hewan liar di sekitar rumah. Polisi yang datang menemui Oswald ternyata penggemar beratnya. Tidak ingin melewatkan momen, polisi itu meminta tanda tangan untuk novel karya Oswald. Dengan senang hati, Oswald memberikan novel beserta tanda tangannya. Namun ketika polisi itu memasuki ruang kerja Oswald, kekagumannya semakin dalam melihat betapa totalitas Oswald dalam menyelesaikan novelnya. Polisi itu bernama Paul. Kebetulan Oswald sedang menulis novel tentang tragedi di rumah ini. Paul yang sedikit paham tentang kasus tersebut menawarkan diri membantu Oswald mencari informasi yang mungkin diperlukan. Mendengar tawaran itu, Oswald segera menyetujuinya. Karena dia memang kekurangan informasi untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai ini. Guys, jujur dari tadi saya itu bilang Oswald itu kesulitan. Jadi si Oswald ini kita ganti namanya jadi Lau ya, oke? Kita lanjut. Di pagi hari, Lau menerima panggilan dari Paul. Paul menyampaikan informasi yang Lau minta. Dari data yang diperoleh Paul, keluarga Martinez yang dulu meninggal di rumah ini ternyata pernah tinggal di kediaman keluarga Miller sebelumnya. Berdasarkan catatan rangkaian pembunuhan yang menimpa beberapa keluarga, keluarga Miller ternyata juga menjadi salah satu korban dalam tragedi itu. Jadi intinya, setiap keluarga yang tinggal di rumah bekas tempat pembunuhan itu akan menjadi korban berikutnya. Ya, dan mungkin keluarganya si Lau ini berikutnya ya. Kita tidak tahu, kita lanjut nonton. Namun bukan di rumah tempat keluarga Miller dibunuh, melainkan keluarga Martinez terus diganggu hal-hal aneh sampai mereka pindah. Di rumah baru itulah sang pembunuh berantai melancarkan aksinya. Keesokan paginya, Paul kembali menemui Lau. Lau berkata bahwa dia telah menyelidiki sosok misterius dalam video itu dan ingin tahu arti sebenarnya dari simbol yang muncul di rekaman tersebut. Melihat hal itu, Paul menduga simbol tersebut terkait dengan okultisme. Kebetulan Paul punya seorang teman profesor dari universitas yang ahli dalam mempelajari berbagai simbol di dunia. Singkat cerita, Lau kemudian menghubungi Profesor Jonas untuk menanyakan tentang simbol yang ditemukannya. Setelah melihat simbol yang dikirim Lau lewat email, Profesor Jonas menjelaskan bahwa itu adalah simbol pentagram, namun bukan pentagram biasa, melainkan versi yang jauh lebih gelap. Simbol itu berhubungan dengan penyembahan dewa pagan yang telah ada sejak zaman Babilonia kuno. Iblis yang disembah dikenal sebagai Bugul, si pelahap anak-anak. Bugul membutuhkan jiwa anak-anak untuk bertahan hidup, dengan menjebak dan membawa anak-anak incarannya ke dunianya. Selain itu, para penyembah Bugul juga wajib melakukan pengorbanan darah. Profesor Jonas menduga kejadian ini melibatkan lebih dari satu orang, kemungkinan beberapa anggota sekte yang menyembah Bugul. Dari semua cerita, Profesor menemukan kesamaan yang mencolok dengan tragedi yang menimpa beberapa keluarga korban. Semakin dalam Lau menyelidiki, semakin banyak keanehan yang muncul. Semua peralatan dan gulungan film disimpannya kembali ke dalam kotak. Lalu dia mengunci rapat pintu ruang kerjanya. Namun saat tertidur, dia mulai mendengar suara-suara aneh dari ruangan itu.
Lau yang penasaran segera memeriksa. Betapa terkejutnya dia saat menemukan peralatan dan film itu menyala sendiri. Awalnya Oswald mengira ada orang yang masuk ke dalam rumah, tanpa sadar bahwa arwah anak-anak yang telah meninggal kini menghantui tempat itu. Lau mengecek kamar Ashley untuk memastikan dia aman. Namun, dia tak menyadari bahwa Ashley sedang bersama arwah gentayangan Stephanie. Pagi itu terjadi keributan. Tracy memarahi Ashley karena menggambar di dinding salah satu ruangan. Lau pun datang menghampiri. Tapi saat melihat lukisan Ashley, dia terkejut karena gambar itu persis sama dengan simbol yang pernah dia temukan di gudang atas. Ashley berkata bahwa ia sedang menggambar teman barunya bernama Stephanie. Dia juga menjelaskan bahwa Stephanie adalah gadis kecil yang ada di dalam cerita novel ayahnya. Mendengar ucapan Ashley, Tracy pun langsung marah besar karena baru menyadari bahwa alasan Lau pindah ke rumah ini hanyalah untuk menulis novel berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi di sana. Mereka pun akhirnya bertengkar. Tracy merasa trauma karena kejadian serupa pernah terjadi pada saat Lau menulis novel sebelumnya. Sementara Lau rela mempertaruhkan dirinya demi menghasilkan cerita untuk novelnya. Gangguan aneh semakin sering terjadi. Lau melihat pintu tangga menuju gudang atas terbuka sendiri, seolah ada dorongan kuat agar dia masuk ke sana. Penampakan aneh pun muncul. Anak-anak yang menghilang berkumpul di sana. Saat melihat Lau, mereka hanya memberi isyarat agar dia diam, sebab mereka sedang menyaksikan rekaman video di mana iblis bugul menampakkan dirinya. Tiba-tiba kotak itu jatuh dan hampir mengenai Lau. Merasa sangat khawatir terhadap Lau, Tracy pun kemudian membakar semua kepingan roll film beserta alat pemutarnya. Saat itu Tracy keluar dan melihat Lau ada di sana. Lau pun meminta Tracy membangunkan semua anak-anak karena mereka akan meninggalkan rumah malam itu juga. Lau menyadari tindakannya sangat membahayakan keluarganya. Untungnya malam itu mereka berhasil selamat dan kembali ke rumah lama mereka. Lau menyadari pekerjaannya sangat beresiko. Semakin dalam dia menelusuri tragedi itu, semakin banyak kejadian aneh yang muncul. Lau tak takut untuk dirinya sendiri, tapi khawatir hal itu terjadi pada istri dan anak-anaknya. Lau menghapus semua file yang berhubungan dengan tragedi itu demi menjaga keselamatan keluarganya. Pada saat bersamaan, Profesor Jonas menghubungi Oswald dan memberitahu bahwa gambar-gambar yang dikirimnya adalah sketsa kuno dari zaman kegelapan. Menurut Profesor, dalam sketsa itu terdapat roh iblis yang menghuni dan siap mempengaruhi pikiran siapa saja yang melihatnya. Mereka yang terpikat oleh gambar tersebut akan terhipnotis dan secara tak sadar melakukan tindakan mengerikan terhadap orang lain. Profesor Jonas juga menjelaskan bahwa gambar-gambar itu biasanya hanya diperlihatkan kepada anak-anak. Hal ini karena anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh pikiran dan lebih mudah dirasuki oleh iblis bugul. Lau yakin dengan penjelasan Profesor Jonas, karena dia percaya kejadian itu nyata menimpa dirinya sekarang. Namun masalahnya Ashley pernah melihat gambar sketsa itu, dan Lau takut Ashley mengalami nasib sama seperti keluarga korban sebelumnya. Lau memutuskan menghentikan proyek novel itu. Dia lalu membawa semua berkas dan menyimpannya di gudang atas. Namun yang mengejutkan Lau, tiba-tiba kotak itu sudah kembali di gudang atas. Kotak berisi kepingan film yang tampak utuh, padahal Lau yakin sudah membakarnya. Hal ini terasa sangat aneh. Saat itu dia juga menemukan sebuah bungkusan mencurigakan bertuliskan adegan akhir yang dipotong. Lau kembali penasaran dan mulai menyusun pita roll film itu satu persatu. Pada saat yang sama, Paul yang sudah beberapa kali mencoba menghubungi Lau akhirnya berhasil tersambung. Paul memperingatkan bahwa kepindahan Lau kembali ke rumah itu bisa membawa petaka besar. Paul yang sejak awal membantu Lau mengumpulkan informasi sesuai permintaannya, mendapatkan data dari keluarga para korban dan menyusun semua rangkaiannya, dan menemukan fakta penting bahwa setiap keluarga yang menjadi korban iblis bugul sebelumnya pernah menempati rumah tempat pembantaian itu terjadi. Situasi mengerikan itu kini kembali dialami oleh Lau. Ia pernah menempati rumah yang sebelumnya dihuni keluarga Martinez, yang menjadi korban berikutnya dari iblis bugul setelah keluarga Miller. Lau lupa bahwa skenario mengerikan ini sudah lama ia prediksi,
dan pahami sebagai pola kejahatan iblis bugul. Berdasarkan semua kejadian dan rentetan misterius tersebut, berarti kini giliran keluarga Lau yang akan menjadi korban selanjutnya dalam rantai pembantaian itu. Dugaan itu semakin kuat setelah Lau menonton rekaman video terakhir. Dalam video tersebut, Lau menemukan jawaban mengejutkan. Beberapa keluarga yang tewas dalam tragedi itu sebenarnya dibunuh oleh anak mereka sendiri yang sedang kerasukan oleh iblis bugul. Setelah menonton video itu, Lau tiba-tiba merasakan pusing hebat di kepalanya akibat keracunan minuman yang dibuat oleh Ashley. Ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Ashley kini dirasuki oleh iblis bugul. Benar seperti yang dikatakan Profesor Jonas, gambar sketsa itu memang hanya diperlihatkan kepada anak-anak. Ashley pernah melihatnya dan bahkan sempat melukis gambar itu di dinding rumah mereka. Tracy sang ibu terlihat sudah terkapar tak berdaya. Kini giliran yang akan dieksekusi. Apa yang dilakukan Ashley sama persis seperti yang terlihat dalam video. Dia melakukannya sambil direkam. Ashley menjadi bagian dari kisah kelam itu dengan menambah satu bab baru dalam rangkaian tragedi yang terus berlanjut. Kini ia pun telah diseret oleh makhluk iblis bugul ke alam kegelapan milik para iblis bersama anak-anak lain yang lebih dulu lenyap. Isi film itu kini bertambah satu lagi, sebuah potongan baru berjudul Lukisan Rumah 12. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, kotak itu akan kembali disimpan ke gudang, ditinggalkan tanpa jejak perhatian, menunggu korban berikutnya yang tanpa sadar menemukannya. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jadi itu tadi film Sinister tahun 2012 ya? Ya. Nah, jadi kalau kalian tertarik nonton film langsungnya, saya sarankan menonton film aslinya karena itu lebih seru. Ya, karena ini kan cuma ringkasan ya. Jadi kalau kalian nonton aslinya itu pasti lebih lengkap lah ya. Dan film ini juga punya sequel kedua. Kalau ini videonya viewsnya besar, nanti saya lanjutkan, kalau tidak usah. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah jangan pernah untuk mengambil resiko yang berat, apalagi membawa keluarga ke tempat yang berbau mistis. Karena meskipun hal mistis itu tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi saya yakin pasti itu ada, dan berhati-hatilah. Semoga kita dijauhkan dari itu semua. Dan saya Julul pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.